mobil nyamuk kan begini juga, atau mobil lainnya juga bisa dilipat dua. Kalau bisa cepat satu orang. Welcome to Dura Park. Selamat datang di kebun Dura. Ya. Nah, kemudian pada kesempatan ini mungkin bapak-bapak sudah mengenal tim yang dari Palembang ya. Kalau sekarang dari kebun belum ada. Nah, saya perkenalkan dulu satu-satu. Beliau, Pak Agus Sarwana mana? Nah, ikut ya. Nah, beliau adalah askep untuk si production. Dia yang bertanggung jawab dari isolasi sampai dengan panen nanti di sini dan mempersiapkan benih untuk disiapkan dikirim ke Palembang. Beliau adalah Bapak Muhammad Warno. Ya, nanti dia akan menjelaskan semuanya. Kemudian di sini ada anggota beliau nih. Ini adalah mandor 1 yang memastikan bahwa kegiatan kita di sini berjalan sesuai dengan dengan prosedur yang benar. Beliau adalah Bapak Rohimin. Kemudian di sini ada ini mandor isolatornya. Nah, inilah yang meminyit bunga-bunga yang ada di sini. Ini adalah Pak Joko Praitno. Kemudian ada lagi Pak koordinator kita, Pak Aam mana? Ada tadi namanya Pak Aam. Beliau itu namanya Aam. Kemudian ada satu lagi mandor panen kita, namanya Pak Romadi. Dia tidak ada di sini, biasanya dia akan kontrol untuk buah-buah yang akan dipanen hari ini. Nah, kemudian kita ada Pak yang namanya quality assurance, yang menjamin bahwa proses kita berjalan dengan standar dan sesuai dengan SOP. Dia dikepalai oleh Ibu. Tuh, namanya Ibu Junita Situmorang. Ya, mungkin kalau bapak-bapak ibu yang pernah didatangi ya, beliau juga pernah lihat wajahnya di lapangan. Ya, kemudian anggota beliau ada ini Pak Joko Suseno. Nah, beliau adalah tim yang memang mandor untuk mandor 1 di garden kita. Dia akan melakukan kontrol day to day di tempat kita ini. Nah, selanjutnya untuk kegiatan apa yang akan kita lakukan di sini nanti, kita ada yang namanya mungkin hanya isolasi ya Pak ya. Karena polinasi jangan bisa lagi jam berapa sudah lewat ya? Masih ada. Oke, masih ada. Waktunya sangat sedikit. Jadi kita akan siapkan secepatnya mungkin kegiatannya biar dijabarkan oleh Pak Warno. Silakan monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Nah, pada kesempatan kali ini Pak, mungkin tadi sudah dijelaskan banyak ya dari depan sini dengan Bu Adi tadi kita sudah dijelaskan bahwa kita sudah berada di kebun induknya. Nah, kebun induk kita punya 2 nih Pak, Dura, Piscifera. Nah, saat ini kita Dura. Nah, Dura semua berarti ketua betina. Nah, Piscifera ada di blok sebelah sana tuh. Nah, itu kita sediakan Piscifera sebagai ketua jantan. Nah, luasan sendiri yang kita punya untuk ketua Dura itu sebanyak keluar 236,7 hektar. Yang tadi disebutkan pas minat 250 hektar. Nah, untuk yang ketua jantannya itu hanya sekitar 70 hektar saja. Nah, ini yang hijau-hijau semua. Ini ketua betina. Dura. Nah, ini ketua jantannya hanya yang biru-biru kecil ini aja Pak. Jadi tidak cukup banyak, tapi itu cukup efisien untuk kita melakukan persilangan. Kenapa? Karena kan kita mempergunakan nggak terlalu banyak volumenya Pak. Nah, nanti gini. Jadi seperti yang disebutkan Bu Arita tadi bahwa ada kita 3 garis kegiatan utama, isolasi, polinasi, panen. Nah, isolasi itu juga kita lakukan di kedua ketua, di Dura juga iya, di Piscifera juga iya. Nah, jadi isolasi itu kita istilahnya kita membungkus Pak, membungkus atau mengisolasi atau istilahnya kayak meminyit tadi seperti Bu Arita bilang bunga-bunga yang memang kita
diinginkan, hitung-hitung kolek. Nah, bunga jantan udah paham Pak? Ini seperti ini Pak. Iya. Nah, kalau di lapangan bunga betina seperti ini. Nah, tapi pas kita ingin membungkus, kita melihat dulu kondisi bunganya seperti apa. Minimal dia buka seludang seperti ini Pak, 65%. Sudah sempurna seperti ini, itu berarti kita sudah bisa untuk melakukan penyungkupan. Nah, nanti akan petugas isolasi akan naik nih Pak. Pilot kita Pak, seperti itu, 2 orang ini. Nah, itu akan naik ke atas, dia akan melihat kondisi bunga ini, kita bersihkan lah sampai bersih. Seperti ini. Nah, setelah itu mereka akan melakukan sterilisasi Pak. Nanti ada insektisida, ada bahan insektisida, formalin dan segala macam itu untuk menghalau kemungkinan terjadinya kontaminasi dari luar. Karena potensi dari polen liar itu besar sekali untuk melakukan kontaminasi. Iya gitu ya. Jadi ditambah memang betul ya. Nah, ini yang kami harapkan, kita udah betul-betul mengendalikan ini Pak. Yang mengendalikan, yang kami kirim itu adalah sudah murni, dura dengan visi peranya itu jelas. Makanya di bibitan harus betul-betul kita kontrol. Satu, kita sebagai leadernya, anggota kita. Bapak apa? Anggota kita ini yang bisa berbahaya. Kadang-kadang anggota itu ada yang dia buat mati bibit itu, mati takut dia kena marah sama bapak-bapak yang ngawas. Diambilnya biji dari pokok itu ditanaminya. Iya kan? Pak ini enggak mati Pak, ini bagus kok. Padahal dia apa? Atau dia salah kerjaan. Dia harusnya nyemprot nyemprot insektisida masuk di dalam tipnya, herbisida disemprot, mati semua. Apa jadinya? Gawat ini, ganti katanya. Dalam benih ini yang paling penting adalah jujur. Ya makanya kita semua di sini syarat kita, 1 jujur, 2 disiplin, 3 mau belajar, kemudian siap untuk ditempatkan dimanapun. Itu tim kita ini semua orang ini. Jadi jujur, disiplin itu tergantung waktu. Polinasi itu nggak lagi boleh siang Pak, karena yang paling sesuai itu adalah di bawah jam 11 lah dia waktu kita nyemprotnya itu. Ada jamnya. Kalau manusia nggak tahu kita kapan saya kan, masing-masing punya jam sendiri kan gitu. Nah, ya kan itu. Nah ini yang kita mau ya, bahwa bapak-bapak adalah perpanjangan tangan kami ke depan. Kemurnian yang kami jaga di sini itu yang bisa kita jaga sama. Nah, jangan nanti mati, aduh gawat. Udah, kau carikanlah kecambah apa untuk gantikan ini. Carilah. Nah, akhirnya apa? Nanti ke customer orang komplain semua, ke BSM komplain. Padahal ada satu titik yang ketidakjujuran yang nggak kita keluarkan gitu ya. Jadi kami minta inilah ya kepada kita semua. Ini sangat strict kita buat. Mudah-mudahan apa yang kami buat ini nanti bisa kita jalankan di sana dengan sebaik-baiknya. Barang yang di sini adalah barang yang di sana, karena ini perpanjangan tangan kita. Mungkin itu. Satu lagi Pak. Oh, satu lagi. Tahu kemurnian kan dari klaim polinasi. Nah itu dia. Gitu ya. Jadi blend polinasi itu, jadi benar kata Pak Jul bahwa kita tuh benar-benar menjaga kemurnian di sini. Kita tidak ada hal kecil apapun boleh membuat kemurnian itu rusak. Jadi dari mulai isolasi, kita nggak yakin ada serangga kecil masuk ke dalam polybag, polyester, kita buang bunga. Tak ada toleransi, 0%. Nah jadi salah satunya juga adalah blend polinasi ini. Nah jadi petugas kita pun juga kita kontrol. Apakah dia sudah bekerja sesuai dengan prosedur, sudah steril alatnya, ataupun sudah sesuai dengan cara. Seperti itu. Jadi ini nanti akan kita kasih bedak saja, tanpa polen atau tanpa serbuk sari. Jadi petugas tidak tahu, yang lain pun tidak tahu, siapapun tidak tahu, hanya petugas polen dan Tuhan yang tahu. Jadi seperti itu. Walaupun semuanya sama, dia dapat label seperti ini dan seperti ini. Kalau secara kasat mata dia akan terlihat sama. Nah, tapi setelah dia serbuki harusnya tidak jadi atau busuk. Nah, nanti Bu Junita akan ribut tuh. Oh, ini kenapa busuk buat segala macam? Padahal ternyata blend polinasi. Nah, kalau terhadap blend polinasi berarti dia sesuai. Nah, berarti cara kerja sudah sesuai dengan prosedur, alat sudah steril dengan prosedur, secara kerja mereka sudah sesuai. Seperti itu. Jadi karyawan-karyawan kita itu
kita pisahkan antara yang bungkus tadi namanya isolator dengan yang menyerbuki polinator. Kita pisahkan orangnya. Supaya apa? Supaya nggak bisa saling kerja, saling apa? Kong kali kong gitu. Kalau dia yang isolasi kemudian nanti dia polinasi, bisa aja dia kan, ini nggak bagus lah. Betul. Tapi kalau ini berbeda, karena apa? Keberhasilan masing-masing ini akan kita berikan premi. Kalau polinasinya bagus, hasilnya bagus, itu kita akan berikan premi nanti, reward gitu. Ada tambahan, uangnya lah gitu. Nah, tapi kalau seandainya itu misalkan masuk serangga atau terlambat, kalau udah terlambat polinasi itu diserbuki, itu nggak akan jadi dia, ya kan? Supaya nggak kena marah kan, kalau dia nggak akan bisa, nggak jadi. Akhirnya apa? Nggak akan dapat dia gitu. Jadi ini kita buat, memang tambah tenaga kita, tapi kualitas kita itu bisa kita jaga. Kemudian quality control ini mungkin di sini yang paling banyak quality controlnya dari semua produsen benih, karena kita ngeceknya itu 100%. Jadi orang ini terus dicek tiap apa, karena menjaga kemurnian. Kemudian kita ada lagi cek DNA, ya molekuler, yang nanti di Palembang ada laboratoriumnya, ya, untuk memastikan ya bahwa betul-betul itu sudah merupakan hasil persilangan kita. Tenera. Jadi kami juga nanti kemungkinan di tempat bapak-bapak kami akan ambil sampling, misalkan di bibitan di daerah yang nggak terperhatikan atau apa, kami ambil daunnya. Kami ambil daun. Dari daun kami tahu itu apakah tipenya Dura, Tenera atau Piscifera. Hanya dalam waktu 3 hari. Kita bawa ke laboratorium, kita cek analisis DNA. Oh, ini bukan anak saya bilang. Oh, ini anak tetangga. Dari mana ini? Enggak, dari mana? Berarti selingkuh Pak ya? Itu. Ada yang selingkuh. Bocoran. Makanya Ada yang selingkuh, kok bisa menyelingkuh. ada yang enggak di tempat bapak kan gitu kan? Ya kan itu. Jadi mari kita sama-sama betul-betul kita menjaga ini ya, menjaga kejujuran kita ini supaya apa? Pak, ini ditanam petani bisa menghasilkan produksi yang bagus dia bawa naik haji dia, Pak, terima kasih ya Allah, kau berikan kami berkah dengan sawit yang baik ini, ya kan, itu kan kena juga ke bapak-bapak ini yang memberikan apa itu kan. Bayangkan kalau nggak jadi juga, Pak, waduh Pak, ini nggak ada apanya, Antarlah nyawanya yang ya Allah, kita tunggu dah apa ya Allah, nggak jadi berangkat gara-gara sawit ini nggak ada buahnya katanya kan gitu. Ya kan gitu. Jadi inilah, mudah-mudahan ini bisa apa. Apalagi orang-orang petani PSR sekarang kan rencananya adalah untuk, bukan lagi untuk dia Pak, pasti untuk anak dengan cucu dia. Rata-rata yang punya sawit sekarang mau replanting kan udah tua-tua Pak. Oh ya kan? Kita duduk aja sosialisasi antara dengar dengan enggak. Pak, ini bapak mau ngapa? Enggak, ini paling itu anak saya, cucu saya, sekolah dia katanya. Iya kan? Enggak lagi dia yakin tuh nikmatinya sampai replanting berikutnya. Nah, bayangkan kalau kasih benih palsu ke dia. 30 tahun kan. Ya, bukan gitu cuci. Ya toh ini Tinggalkannya benih palsu di area kami ini katanya. Oh, ini susah kami ini, mau tebang nggak ada duit, program PSR udah selesai. Itulah. Iya itulah, makanya kita berikan yang terbaik kan. Ini tim kita juga siap untuk memberikan pendampingan ke petani-petani nanti supaya produksi itu bisa dicapai dengan syarat dia gunakan benih yang sudah bapak-bapak tanamkan. Kami kira ini aja, mungkin kita mau jalan lagi ya. Ini mau ada polinasi. Aduh. Ya, makanya dari itu saya bilang. Isolasi aja. Aduh, lama kali kalian buat. Coba panjatlah. Ayo. Oke, silakan.